Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman yang menyimak presentasi ini, serta tentunya Ibu Nurhayati Siregar, dosen pengajar eh, mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Adapun presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi untuk program studi PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aziz dengan NIM 250301020189. Adapun untuk proposal penelitian ini menggunakan studi mixed method sequential explanatory pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Adapun alur presentasi saya pada kali ini yaitu pendahuluan akan membahas latar belakang, rumusan, masalah, dan tujuan penelitian, dilanjutkan landasan metode, implementasi metode, sampai dengan penutup. Kita mulai pertama yaitu latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, nilai perusahaan mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan yang sering diproksikan dengan price to book value atau PBV atau Tobin's Q. Good Corporate Governance atau GCG diyakini menjadi salah satu faktor penentu nilai perusahaan melalui mekanisme yang menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham serta menekan konflik keagenan. Sektor perbankan dipilih karena merupakan highly regulated industry dan agent of trust yang sangat bergantung pada kepercayaan investor terhadap kualitas tata kelolanya. Adapun research gap proposal, adapun research gap penelitian yang saya ajukan pada proposal ini yaitu hasil penelitian terdahulu belum konsisten. Ditemukan bahwa pada penelitian Bahtiar DKK pada tahun 2020 ya, bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit signifikan, institusional dan komisaris independen tidak signifikan. Sedangkan pada penelitian Nuryono dan DKK pada tahun 2019 menemukan bahwa justru kepemilikan institusional yang sangat signifikan, namun variabel lainnya tidak. Masuk ke rumusan masalah, ada 6, yaitu apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kemudian apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, keempat, apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kelima, apakah keempat, mekanisme GCG berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan, dan keenam, bagaimana mekanisme GCG diterapkan secara praktis dan tantangannya di lapangan. Lanjut ke tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuannya tentunya menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit, baik parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan sektor perbankan. Tentunya menjelaskan secara mendalam praktik penerapan GCG dan tantangannya melalui wawancara narasumber kunci. Kemudian manfaat penelitiannya untuk teoritis memperkaya pemahaman hubungan GCG, nilai perusahaan melalui pendekatan mixed method. Kemudian bagi perusahaan menjadi bahan evaluasi penguatan tata kelola dan kepercayaan investor. Kemudian bagi regulator menjadi masukan kebijakan penguatan GCG sektor perbankan, khususnya masukan ini bagi OJK dan BEI sendiri. Dan yang terakhir bagi akademisi menjadi rujukan dan pembanding penelitian sejenis. Kita masuk ke bab landasan metode. Untuk kajian teorinya, Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur hubungan pemegang saham, komisaris, direksi, dan stakeholder untuk menekan agency cost. Kemudian 5 asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau fairness. Kemudian nilai perusahaan, yaitu persepsi investor atas kinerja perusahaan, diproksikan dengan PBV atau Tobin's Q, dan teori keagenan yang merupakan mekanisme GCG menekan asimetri informasi dan menyelaraskan kepentingan agen prinsipal.
Untuk kerangka pemikirannya, di sini terdapat 4 variabel independen, yaitu X1, X2, X3, X4, masing-masing Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Kemudian Y-nya sendiri yaitu nilai perusahaan, akan kita uji dengan tahap kualitatif, yaitu wawancara narasumber kunci untuk memperdalam dan menjelaskan hasil kuantitatif. X1, X2, X3, X4 memengaruhi Y baik secara parsial maupun simultan. Adapun hipotesis penelitiannya di sini A1 Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, A2 kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, A3 kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H4 komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan H5 keempat mekanisme GCG berpengaruh positif secara simultan atau bersamaan terhadap nilai perusahaan. Adapun kajian penelitian terdahulu sudah saya ringkas beberapa di antaranya dari Bakhtiar DKK pada tahun 2020. Fokus dan objeknya bahwa GCG memengaruhi nilai perusahaan. Dan juga objeknya ini bank pada BEI pada tahun 2014 sampai 2018 menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit signifikan. Kemudian Nuryono DKK pada tahun 2019 dengan fokus pada GCG, 5 mekanisme dan objeknya tambang BEI pada tahun 2015 sampai 2017 menemukan bahwa kepemilikan institusional signifikan. Kemudian Maulana pada tahun 2020 fokusnya pada komisaris dan kepemilikan, objeknya yaitu jasa keuangan pada BEI. Temuannya bahwa komisaris independen berpengaruh positif. Kemudian jurnal MEA pada tahun 2024-2025 fokusnya pada komisaris, manajerial, dan IC. Objeknya properti BEI. Temuannya bahwa komisaris independen berpengaruh negatif. Setelah disimpulkan bahwa hasil masih beragam atau mixed finding yang menjadi justifikasi atau research gap penelitian ini. Lanjut ke definisi operasional variabel. Untuk Dewan Komisaris Independen sendiri merupakan efektivitas fungsi pengawasan independen terhadap manajemen, kemudian kepemilikan institusional, peran investor institusional dalam pengawasan kinerja dan keputusan, kepemilikan manajerial, yaitu keselarasan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, dan komite audit, yaitu efektivitas pengawasan, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan. Dan yang kelima, nilai perusahaan, definisi operasional variabelnya, kepercayaan investor, reputasi, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Kita masuk ke implementasi metode usulan. Design mixed method, sequential explanatory. Di sini pada tahap kuantitatif, kuesioner persepsi 25 item disebarkan kepada 75 responden. Kemudian analisis kuantitatif berupa uji validitas atau reliabilitas, deskriptif, serta regresi berganda. Kemudian identifikasi temuan, menentukan variabel signifikan yang perlu didalami. Kemudian tahap kualitatif, wawancara mendalam eh, dengan satu narasumber kunci. Dan yang terakhir, integrasi dan interpretasi berupa triangulasi kuantitatif, kualitatif untuk simpulan. Adapun populasi, sampel, dan narasumber, kita mulai dari populasi dan sampel. Untuk kuantitatif, populasinya yaitu karyawan menengah atas, corporate secretary, kepatuhan audit internal keuangan di bank terdaftar BEI, tekniknya dengan purposive sampling, minimal 2 tahun bekerja dan memahami praktik tata kelola. Adapun sampelnya di sini diambil 75 responden dari 15 bank atau 5 responden per bank. Untuk narasumber di sini untuk memenuhi uji kualitatif, tekniknya berupa purposive sampling, yaitu pejabat berwenang dan memahami langsung tata kelola,
Adapun narasumber kuncinya sekretaris perusahaan atau corporate secretary bank umum terdaftar pada BEI. Adapun alasan atau justifikasinya akses langsung ke komisaris, direksi, komite audit, dan investor institusional. Instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5 berupa 25 item pernyataan, 5 item kali 5 variabel disusun mandiri berdasarkan indikator. eh, untuk indikator 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Diuji cobakan ke 20 responden sebelum disebar penuh. Pedoman wawancaranya ada beberapa, mulai dari semi terstruktur terbuka untuk pendalaman atau probing dengan 5 aspek, dengan durasi 45 sampai 60 menit, dan satu narasumber kunci yaitu sekretaris perusahaan. Tahapan pelaksanaan penelitiannya mulai dari tryout instrumen, sebar kuesioner, analisis kuantitatif, susun pedoman wawancara, wawancara mendalam dengan narasumber kunci, sampai analisis tematik dan integrasi data. Untuk teknik analisis data, analisis kuantitatifnya kita dengan uji validitas Pearson dan reliabilitas Cronbach alpha lebih dari 0,7. Kemudian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda berupa uji T, uji F, dan uji R. Kemudian untuk kualitatifnya transkripsi verbatim, reduksi data, analisis tematik, serta penyajian naratif. Yang kemudian diintegrasi atau mixing berupa side by side comparison, mengecek dengan tujuan mengecek yaitu confirming, enriching, atau disconfirming. Harapannya integrasi ini menghasilkan suatu simpulan lebih utuh dan kontekstual. Sebagai penutup, kontribusi yang diharapkan eh, secara teoritis yaitu memperkaya literatur GCG berupa nilai perusahaan melalui pendekatan mixed method di sektor perbankan. Kemudian di sisi kebijakan menjadi masukan bagi OJK atau BEI dalam penguatan tata kelola sektor perbankan. Kemudian secara praktis menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk memperkuat mekanisme GCG dan kepercayaan investor. Demikian presentasi pengaruh mekanisme GCG terhadap nilai perusahaan berupa proposal untuk metode penelitian akuntansi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.